Halo, ini dengan Bu Jenny. Saya bersama dengan tamu kita, Bapak Mayor Jenderal Darpito. Mayor Jenderal Purnawirawan Darpito. Bisa perkenalkan diri, Pak? Gimana? Baik, terima kasih Ya. Pak Buce Ya. dan para pemirsa serta pendengar sekalian yang berbahagia. Ya. Nama saya memperkenalkan diri Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Darpito Budias Tungkoro. Ya, Bapak dulu sempat jadi Pangdam, Pak ya? Ya, Di mana, Pak? jadi saya Tuhan izinkan Ya. ataupun orang banyak mengenal saya adalah mantan Pangdam Jaya Jayakarta. Oh, gitu. Yang membawai wilayah Jadetabek. Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Oh, gitu. Nah, namun Tuhan juga izinkan saya sebelumnya menjabat sebagai Pangdam 4 Diponegoro. Oh, gitu. Ya, yang membawai wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh. Jadi saya pernah mengalami di dalam pengalaman karir saya 2 kali jadi Pangdam. Ya. Dan saat ini saya sudah retired, saya sudah pensiun 3 tahun yang lalu. Ya. Jabatan saya terakhir adalah Pangdam Jaya Jayakarta. Ya. Nah, kalau boleh saya lanjutkan, Ya. di dalam perjalanan karir militer saya ataupun penugasan saya, itu saya merasakan benar-benar bagaimana karya Tuhan. Ya. Tuhan bekerja benar-benar. Ketika saya memimpin Jakarta, saya senantiasa menggunakan yaitu iman percaya saya kepada Tuhan. Ya. Sehingga ketika saya ditanya oleh orang-orang apa kiat suksesnya Bapak memimpin Jakarta, saya katakan saya memimpin hanya dengan 3 huruf. Apa itu? Yaitu DOA, doa. Karena dalam firman mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Sehingga ketika saya jadi panglima, saya tidak menggunakan kekuatan militer, menggunakan alat-alat militer, tetapi saya menggunakan 3 huruf itu saja. Dan puji Tuhan, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkarya, dan akhirnya saya boleh menyelesaikan jabatan itu dengan tertib, aman, dan lancar. Ya. Begini Pak Darpito, tadi bilang doa, memang pernah terjadi apa gitu di Jakarta sampai pakai gitu? Kalau saya boleh bersaksi suatu ketika pernah akan terjadi, yaitu demo besar-besaran yang nantinya akan mengarah ke chaos, ataupun perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang bersifat radikal. Oh, itu tahun berapa tuh Pak Darpito? Itu sekitar tahun 2009-an. Wah, itu dekat sekali dengan hampir kekosongannya 1998, jauh ya. 2008 2009 ya. Ya, 2009 itulah. Menurut intelijen akan ada kekacauan, akan ada chaos. Ya. Apa yang Pak Darpito lakukan? Apakah kerahkan tentara, pakai dijaga di mana gimana? Yang jelas besok itu akan dilakukan. Malam ini saya kumpulkan semua para pendoa syafaat. Pendoa, bukan tentara yang dikumpulkan. Bukan. Hamba-hamba Tuhan. Ya. Oh, iya. Dan kemudian kita bersama-sama naik bis dan kemudian kita keliling kota Jakarta. Terus didoain. Nah, di atas bis itu kita hanya melakukan 2 kegiatan, yaitu memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kemudian kita berdoa. Wow. Nah, kita tumpang tangan juga, itu tumpang tangan di atas bis itu atas kota Jakarta. Oh, gitu. Nah, puji Tuhan. Besoknya memang terjadi demo yang besar-besaran, tetapi tidak sampai terjadi seperti apa yang diperkirakan oleh informasi sebelumnya. Oh, dikhawatirkan Jakarta akan terjadi kayak 1998 lagi gitu. Ya, kira-kira bisa sampai kayak gitu juga. Kira-kira begitu. Waduh. Ya, ceritanya. Tetapi ya kembali lagi. Waktu itu apa yang terjadi yaitu ketika demo besar-besaran terjadi dalam suasana yang sebetulnya terang benderang, tahu-tahu Tuhan izinkan hujan turun. Jadi sehingga terbuka. Mereka semuanya yang berusaha untuk berteduh, ya kan? Nah, ini yang berteduh saya rasa itu hanya ikut-ikutan saja, tetapi dari situ saya bisa melihat
Zaman yang sungguh-sungguh, yang benar-benar apa Militan, pentolan ya, itu ya. ternyata masih bertahan, tapi kekuatannya sudah tidak seperti yang kita prediksi semula. Nah, gitu. itulah. Ya. Jadi ya saya tidak tahu apakah ini terjadi kebetulan atau apa. Bagi saya secara pribadi saya imani segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu bukan satu kebetulan. Ya. Ya. Itu adalah kehendak dan rencana Tuhan. Ya. Terus yang saya pernah dengar juga Pak Darpito cerita bahwa waktu jadi Pangdam di Diponegoro, pemakaman Pak Harto gimana gitu waktu itu? Saya menjabat sebagai Pangdam Diponegoro hanya sekitar 7 bulan, ya. Dan tugas yang saya rasakan paling kritis atau critical point ketika memakamkan Pak Harto. Nah, beliau dimakamkan di mana, Pak? Beliau dimakamkan di Karanganyar. Ya, itu daerah Solo. Ya, dan di sana nama tempat makamnya adalah Giribangun. Ya, itu makam keluarga. Nah, dan itu di bawah wilayah kekuasaannya Pak Darpito waktu itu. Dan saya sebagai Pangdam, ya. Saya bertugas sebagai Panglima Komando Operasi juga, ya kan, Pangkoops, ya kan, di wilayah saya, dan saya juga sebagai dan Satgas PAM VVIP, karena saat itu inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden kita Pak SBY, dan yang datang di situ beberapa kepala pemerintahan dan kepala negara, sekitar ASEAN, yang pernah bersama-sama dengan Pak Harto dulu, seperti Lee Kuan Yew segala macam. Nah, puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar, ya. Kita bisa atasi, dan yang luar biasanya adalah bahwa apa yang diprediksi semula itu memang mereka itu akan melakukan, tetapi setelah mereka tahu bahwa situasi dan kondisi saat itu di mana aparat baik TNI maupun Polri siap siaga, maka mereka mengurungkan niatnya dan prosesi pemakaman boleh berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Menurut saya sih tidak bisa disangkal bahwa Pak Harto adalah orang yang berjasa untuk negara kita. Dan jadi rupanya ada juga orang-orang yang mau mengacaukan pada waktu pemakamannya begitu ya. Yang jelas sampai kayak gitu. Orang pasti antara senang dengan tidak senang. Ada juga yang pro dan kontra. Di dunia ini kan adanya cuma baik buruk, senang dan tidak senang. Nah, mereka berusaha, ya mungkin mereka ini adalah yang dulu merasakan dirinya menjadi korban pada saat terjadi peralihan antara Orde Lama dengan Orde Baru. Begitu. Ya. Teman-teman, begitu kurang lebih begitu tadi cerita dari Pak Darpito, dan saya dengar juga pernah ada pengalaman waktu itu Bapak hampir meninggal kena ranjau di Irak ya, dikirimkan. Nah, pada waktu itu ditugaskan ke Irak gimana? Itu adalah penugasan internasional. Iya, dari PBB dari anggota TNI yang kirim ke sana, kirim di bawah bendera PBB. Itu antara Iran dan Irak ya waktu Iran itu. Dengan jadi Irak. Tengah-tengahnya. Ya. Saya dengar pada waktu itu lagi rencananya mau jalan satu tempat, terus pada waktu itu tiba-tiba Pak Darpito mendengar suara gimana? Ya. Jadi peristiwanya itu terjadi ketika saya tidak setuju untuk motong jalan. Tetapi mereka mau jalan. Teman saya maupun dari Irak sebagai perwira liaison menghendaki untuk potong jalan. Nah, 3 orang ini mereka mengusulkan potong jalan, saya sendiri tidak. Kan nggak mungkin kalau saya. Padahal kami satu tim berempat. Akhirnya saya putuskan, oke, kalau memang demikian, apa yang kau kehendaki, potong jalan, ya. Nah, ketika saya putuskan, saya mendengar suara mengatakan hati-hati. Padahal tidak ada orang di situ yang ngomong. Saya kaget setengah mati, saya lihat depan belakang kiri kanan tidak ada orang Indonesia kecuali saya, dan itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dan saat itu juga saya imani dan saya percaya itu suara Tuhan Yesus. Ya kan? Nah,
karena saya percaya, maka saya imani itu suara Tuhan Yesus. Terus mereka suruh mereka duluan jalannya. Nah, itulah Tuhan ternyata tidak hanya berbicara, tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Ya. Sehingga apa? Dari hikmat itu saya diberitahu hati-hati itu. Nah, dan ketika kami rombak semua susunan patroli dan terjadi susunan patroli dan kemudian berjalan 15 menit meledak, penunjuk jalan yang di depan kena karena menginjak ranjau anti personil, dan yang di depan saya yaitu perwira relation yang menggantikan posisi saya, dia kena kakinya dan tidak bisa berjalan lagi, dan kemudian yang perwira dari Kanada, dia yang ikut mensponsori, ternyata dia juga kena perut, tangan, dan saya tidak sedikit pun tidak ada pecahan yang melekat di tubuh saya. Jadi singkat cerita, kenapa saya diselamatkan? Pertama, karena saya akan dijadikan sebagai saksi hidup. Yang kedua, karena kita ini karib akrab dengan Tuhan. Karena apa? Sebelum patroli saya berdoa dulu, mohon bimbingan perlindungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, dan ini tidak kalah pentingnya, adalah peka terhadap suara Tuhan. Kita mengetahui tentang firman Tuhan, tetapi kita kadangkala lupa melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita tahu dengan firman Tuhan, maka kita akan peka terhadap suara Tuhan. Begitu teman-teman, cerita dari Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Darpito, Pak ya. Terima kasih Pak Darpito untuk waktunya. Salam. Terima kasih. Salam. Salam. Salam.